Pemirsa Khazanah, ada keyakinan di masyarakat bahwa bayi yang meninggal itu akan menunggu ibu dan bapaknya di pintu surga. Benarkah demikian? Memang benar. Dan banyak hadis yang menjelaskan bahwa anak-anak orang muslim yang meninggal sewaktu masih kecil akan memohonkan pertolongan kepada Allah agar orang tuanya diperkenankan masuk surga bersamanya. Salah satu dari hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Syurahbil bin Syuf'ah bahwa pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada anak-anak yang mati waktu masih kecil, "Masuklah ke dalam surga." Namun mereka menjawab, "Tidak, Tuhan, hingga ayah ibu kami masuk." Mereka mendekati pintu surga, tapi tidak mau masuk ke dalamnya. Maka Allah berfirman lagi, "Mengapa? Aku lihat mereka enggan masuk. Masuklah kalian ke dalam surga." Mereka berkata lagi, "Tetapi bagaimana dengan orang tua kami?" Allah pun berfirman, "Masuklah kalian ke dalam surga bersama orang tua kalian." Hadis riwayat Ahmad. Dalam buku 300 Kisah dan Perilaku juga disebutkan sebuah riwayat dari Anas bin Malik yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bercerita, "Kelak pada hari kiamat, anak-anak kaum mukminin yang meninggal di waktu kecil akan dipanggil dengan seruan, 'Keluarlah dari kuburan kalian.' Mereka pun bangkit dari kuburan kemudian mendapat seruan kembali, 'Masuklah kalian ke dalam surga bersama-sama.' Mereka pun berkata, 'Wahai Tuhan kami, apakah bersama kedua orang tua kami?' Seruan itu kembali terdengar, 'Masuklah kalian ke dalam surga bersama-sama.' Mereka kembali bertanya, 'Apakah bersama kedua orang tua kami?' Seruan itu kembali terdengar ketiga kalinya, 'Masuklah kalian ke dalam surga bersama-sama.' Mereka kembali bertanya, 'Wahai Tuhan kami, apakah bersama kedua orang tua kami?' Akhirnya seruan yang keempat kalinya terdengar, 'Ya, orang tua kalian ikut bersama kalian.'" Habibah, seorang sahabat wanita, pernah berkunjung ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu datang Rasulullah SAW dan bersabda, "Tidak ada dua orang muslim, suami istri yang ditinggal mati tiga orang anaknya yang umurnya belum balik, kecuali akan didatangkan ketiga anaknya itu hingga berdiri di depan pintu surga, lalu dipersilahkan masuk. Tapi anak-anak itu berkata, 'Tidak, kami tidak akan masuk surga sebelum kedua orang tua kami masuk surga.' Lalu dikatakan kepadanya, 'Masuklah kalian ke dalam surga beserta orang tua kalian.'" Hadis riwayat Tabrani. Abu Sa'id Al-Khudri juga pernah bertutur bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada jamaah wanita, "Tidaklah seorang wanita dari kalian yang apabila ditinggal mati tiga orang anaknya, kecuali akan menjadi penghalang dari api neraka." Salah seorang wanita berkata, "Kalau dua?" Rasulullah menjawab, "Dua juga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah Rasulullah SAW menegaskan bahwa jika ada pasangan muslim yang ditinggal mati tiga orang anaknya, maka mereka akan ditolong oleh ketiga anaknya itu untuk masuk surga. Lalu ada yang bertanya, bagaimana bila yang meninggal hanya dua? Dan Nabi pun menjawab bahwa dua orang anak yang mati sewaktu masih kecil juga akan membantu kedua orang tuanya memasuki surga. Nah, bagaimana bila yang meninggal hanya satu? Ada seorang perawi hadis yang meyakini bahwa seandainya Nabi ditanya, bagaimana jika yang meninggal hanya satu, maka beliau pasti mengiyakannya. Hal ini terekam dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dari Jabir radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang ditinggal mati tiga orang anaknya lalu ia sabar, maka ia akan masuk surga." Lalu sahabat berkata, "Kalau dua orang?" Rasul menjawab, "Dua juga." Salah seorang perawi berkata, "Menurut saya, kalau saja ketika itu ada yang bertanya bagaimana kalau satu, pasti Rasulullah SAW akan menjawab, begitu juga satu." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Artinya, meski hanya satu anak yang meninggal, tampaknya juga dapat memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Abu Musa al-Ash'ari pernah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila anak seorang muslim meninggal, maka Allah berkata kepada malaikatnya, 'Kalian telah mencabut nyawa anak hambaku?' Malaikat menjawab, 'Benar.' Allah berkata, 'Kalian telah mematikan buah hatinya?' Para malaikat menjawab, 'Benar ya Allah.' Allah bertanya, 'Apa yang dikatakan hambaku ketika itu?' Malaikat menjawab, 'Dia memujimu dan membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.' Allah berkata, 'Bangunkan bagi hambaku itu sebuah rumah di surga, dan namakan rumah itu dengan Baitul Hamdi, rumah pujian.'
Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Lalu bagaimana jika yang meninggal itu masih berupa janin dalam perut ibunya? Apakah juga bisa membawa orang tuanya ke surga? Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa janin yang keguguran sebelum kandungan sempurna juga akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Terkait dengan hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya janin yang keguguran akan menarik ibunya ke dalam surga dengan potongan tali pusarnya, jika ibunya mengharap pahala dari Allah dengan musibah tersebut." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Munziri dan dinilai sahih oleh Al-Albani, sebagaimana disebutkannya dalam buku Ahkamul Janaiz. Sementara Imam Nawawi meski menganggapnya lemah, beliau tetap mengakui kebenaran kandungannya, sehingga dengan tegas mengatakan dalam kitab Al-Majmu', kematian salah seorang anak adalah penghalang dari api neraka. Demikian pula janin yang gugur sebelum kehamilan sempurna. Sejalan dengan ini, ulama kontemporer menjelaskan, sebagian ulama menegaskan bahwa janin yang keguguran akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya di hari kiamat. Pandangan ini tentu saja akan semakin kuat jika janin yang keguguran sudah berumur 4 bulan lebih, yaitu sudah ditiupkan ruh sehingga berstatus sama seperti anak yang sudah lahir. Apakah dengan demikian berarti kita harus bersyukur bila anak kita ada yang meninggal sebelum dewasa? Tentu saja tidak. Apalagi bila motif dari kesyukuran itu adalah tidak perlunya memberi makan. Kita tidak boleh berpikir seperti itu, karena menunjukkan ia tidak faham maksud Allah membangunkan rumah di surga untuk hambanya. Pesan yang ada di balik semua ini adalah keharusan kita untuk menghadapi segala sesuatu dengan iman. Merawat anak sampai dewasa harus dengan keimanan, sebab merupakan ketaatan kepada Allah. Dan merelakan anak yang meninggal ketika belum dewasa itu juga didasari keimanan, sehingga tidak larut dalam kesedihan yang tiada berujung. Dengan demikian seorang hamba akan selalu dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, mengagumkan keadaan seorang mukmin dalam semua kondisi amalnya tetap baik. Apabila mendapatkan kebaikan ia bersyukur dan itu baik baginya. Sebaliknya bila tertimpa keburukan ia bersabar dan itu baik baginya. Wallahu a'lam.